Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallim. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ibu wali murid kelompok B3 yang dirahmati Allah. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini kita masih diberi kesehatan. Salawat serta salam marilah kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang yakni agama Islam. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, tak terasa hari ini Rabu 17 Juli 2020 waktunya kami membagikan rapor dan ijazah. Tahun ajaran 2019-2020 adalah tahun yang sangat berkesan, di mana negara kita terjadi musibah COVID-19 yang mengharuskan anak-anak di pertengahan Maret belajar dari rumah, belajar lewat jaringan online. Alhamdulillah, berkat support, dukungan, kerjasama, perhatian panjenengan, semua bisa terlaksana dengan baik. Dan izinkan saya hari ini menyampaikan laporan perkembangan anak-anak khususnya di kelompok B3. Perlu Bapak Ibu ketahui di Taman Kanak-kanak ada 6 aspek perkembangan. Di antaranya 1, aspek nilai agama dan moral. Di aspek nilai agama dan moral, di sini kami memberikan pengajaran ke anak-anak supaya anak-anak tahu siapa itu Tuhannya, siapa itu nabinya, apa kitab sucinya, dapat menyebutkan rukun Islam, rukun iman, menyebutkan nama-nama kitab suci. Selain itu anak-anak juga bisa menghargai diri sendiri, orang lain, lingkungannya, terbiasa untuk beribadah, menghafal doa-doa sholat, doa-doa keseharian, hadis, bahkan belajar surat-surat pendek. Di semester 2 anak-anak belajar surat An-Nazi'at. Di semester 1 anak-anak belajar surat An-Naba. Alhamdulillah, ada yang sudah lancar, ada yang belum. Itu proses karena menghafal doa surat pendek itu intinya ada di murojaah, dibaca setiap hari. Kemudian di aspek nilai agama dan moral, anak-anak juga dibiasakan untuk berakhlak mulia, bertutur kata yang sopan santun, mengerti tata krama. Alhamdulillah di kelompok B3 semuanya sudah berkembang sesuai harapan, artinya anak-anak berkembang baik. Misalnya ada yang masih perlu bimbingan, sudah saya tulis di rapor. Itu sebagai masukan buat Bapak Ibu untuk selalu membimbing supaya anak-anak tambah bagus. Yang kedua adalah aspek sosial emosional. Di aspek sosial emosional ini anak-anak bisa menyesuaikan diri dengan orang lain, bisa menyesuaikan diri dengan lingkungannya, kemudian tumbuh kemandirian, tumbuh tanggung jawab, tumbuh percaya diri, kemudian bisa bekerja sama baik secara kelompok maupun bekerja sama dengan teman orang lain, kemudian tidak emosional, tidak sabar. Alhamdulillah berkat dukungan dan bimbingan dari kami juga panjenengan semua di rumah. Alhamdulillah sosial emosional anak-anak juga berkembang sesuai harapan. Kemudian di aspek yang ketiga adalah aspek bahasa. Ada 3 ranah di aspek bahasa. Yang pertama, kami menanamkan atau menumbuhkan tumbuhnya bahasa reseptif. Di sini artinya anak-anak memiliki kemampuan memahami bahasa lisan, memahami perintah. Contohnya bisa memahami perintah keseharian. Untuk anak TK harus sudah mampu antara 3 sampai 5 perintah. Kemudian bisa menirukan kembali apa yang diucapkan oleh orang lain, guru, orang tua. Alhamdulillah anak-anak bahasa reseptifnya sudah bagus, juga sudah bisa membaca. Alhamdulillah semuanya harus disyukuri. Kemudian bahasa ekspresif, berani mengungkapkan. Nah ini
Walaupun dia jawabannya tidak benar, tapi dia berani mengungkapkan. Itu artinya anak-anak sudah tumbuh bahasa ekspresifnya. Apalagi yang sudah bisa menjawab, itu tambah bagus sekali bahasa ekspresifnya. Kemudian anak-anak juga bisa menceritakan gambar yang dibuat, baik secara verbal maupun secara tulisan. Alhamdulillah, anak-anak berkat bimbingan dari sekolah, dari panjenengan, bahasa ekspresifnya juga berkembang sesuai harapan. Artinya berkembang baik. Yang masih belum baik, mari kita latih. Kemudian keaksaraan, ranah yang ketiga di bahasa adalah keaksaraan. Di sini anak-anak bisa menyebutkan benda-benda yang berawan huruf sama. Kemudian benda-benda yang bersuku kata awal sama. Alhamdulillah bisa. Banyak yang bisa. Kemudian menyebutkan benda-benda yang bersuku kata akhir sama. Ini yang masih perlu banyak bimbingan. Tapi alhamdulillah dengan latihan pasti anak-anak akan bisa. Anak-anak yang kurang bisa atau belum bisa itu karena kurang latihan saja. Kemudian anak-anak bisa dikte, menulis kata dengan rangkaian huruf juga bisa, mulai dari konsonan bertemu vokal yang mudah, misalnya bola, B-O-L-A. Alhamdulillah anak-anak sudah bisa, yang sudah jilid 2 pasti sudah bisa, apalagi yang sudah paten. Alhamdulillah di keaksaraan ini tergantung dengan kemampuan membacanya. Kalau kemampuan membacanya sudah bagus, anak-anak pasti sudah bisa dikte. Alhamdulillah di B3 sudah banyak yang belajar di jilid 3, bahkan di buku cerita. Yang jilid 2 juga sudah belajar di paten. Alhamdulillah kita syukuri ya. Kemampuan berbahasa itu, kemampuan membaca itu juga berhubungan dengan datangnya masa pekan. Jadi tidak perlu dipaksa, tapi anak-anak tetap dimotivasi, dibimbingi dengan sabar, pasti akan berkembang sesuai harapan, berkembang baik di aspek bahasanya. Yang keempat adalah aspek kognitif. Di sini pihak sekolah, kami sebagai guru di aspek kognitif ini menumbuhkan rasa ingin tahu, kemudian menumbuhkan rasa berpikir kritis, kemudian anak-anak juga bisa berpikir logis, berpikir secara simbolik. Alhamdulillah, contohnya menumbuhkan rasa ingin tahu itu misalnya kami memegang benda yang belum anak-anak kenal, anak-anak muncul pertanyaan, mendekati kami, menanyakan, itu artinya anak-anak tumbuh rasa ingin tahu. Kemudian berpikir kritis ini tumbuh ketika pengajaran itu berupa praktek, kebanyakan pelajarannya berupa sains. Itu pasti anak-anak akan tumbuh berpikir kritisnya. Kemudian berpikir logisnya, anak-anak bisa menjawab pertanyaan. Contohnya, berapa jumlah jari tanganmu? Anak-anak bisa menjawab, itu artinya anak-anak sudah berpikir logis sesuai dengan kenyataan. Kemudian berpikir simbolik, anak-anak bisa menghitung benda, menulis berapa jumlah bendanya. Kemudian memberi tanda lebih banyak, lebih besar. Itu contoh-contoh anak-anak bisa berpikir simbolik, mengenal simbol, ya, bisa menghitung gambar, menulis sesuai dengan jumlah gambar. Alhamdulillah, anak-anak sudah berkembang sesuai harapan. Yang mulai berkembang sudah saya tulis di raport sebagai bahan masukan buat Bapak Ibu. Kemudian aspek yang kelima adalah fisik motorik. Fisik motorik meliputi 2 ranah, ada motorik kasar dan motorik halus. Motorik kasar itu untuk melatih ketangkasan, keseimbangan, keberanian, kelincahan. Contohnya apa? Merayap, tumbuh kembangnya anak-anak. Merayap, mulai dari merayap, merangkak, berjalan, melompat, berlari, menendang, kemudian memantulkan bola, kemudian senam. Itu contoh-contoh aspek fisik motorik kasar yang harus dicapai anak-anak. Anak yang fisik motoriknya kasarnya bagus, itu anak yang sehat. Anak yang sehat, aspek berkembang yang lain akan bagus, pasti akan bagus, karena badannya sehat. Kalau badannya sehat, dia akan bisa berpikir dengan baik. Kemudian fisik motorik halus. Fisik motorik halusnya
koordinasi mata dan tangan, contohnya meronce, menjahit, belajar menggunting, gambar, dan lain sebagainya. Alhamdulillah, untuk di fisik motorik anak-anak juga berkembang sesuai harapan. Yang mulai berkembang, mari kita bimbing lagi. Itu sudah saya tuliskan di raport juga. Kemudian yang keenam adalah aspek seni. Aspek seni ini meliputi seni suara, anak-anak bisa menyanyi dengan penuh ekspresi, tidak kaku. Kemudian seni gerak, mengikuti gerak dan lagu. Kemudian ada seni tari, bisa menirukan gerakan tarian dengan lemah gemulai, tidak kaku. Kemudian seni menggambar, seni mewarnai, itu adalah kegiatan-kegiatan yang masuk aspek perkembangan seni. Alhamdulillah, dengan bimbingan dari kami, dari Bapak Ibu sekalian, aspek seni juga mulai berkembang sesuai harapan. Yang belum berkembang, mari kita latih bersama-sama. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, yang dirahmati Allah, dari keenam aspek itu maka bisa disimpulkan anak-anak kecerdasannya yang paling dominan, yang paling menonjol di mana? Yang pertama, di TK itu ada 9 kecerdasan Bapak Ibu sekalian. Yang pertama adalah kecerdasan spiritual. Kecerdasan spiritual ini anak-anak menonjol di nilai agama dan moral. Anak-anak hafalan surat pendeknya bagus, kemudian doa-doa kesehariannya bagus, tutur katanya bagus, akhlaknya bagus. Itu anak-anak yang memiliki kecerdasan spiritual. Yang kedua, kecerdasan logikal matematik. Ini anak-anak yang aspek kognitifnya bagus. Ya, anak-anak berpikir logisnya bagus, rasa ingin tahunya besar, berpikir kritisnya bagus, berpikir simboliknya juga bagus. Yang ketiga, kecerdasan linguistik verbal. Ini aspek bahasanya yang bagus. Dia memahami perintah, bahasa reseptifnya bagus, bahasa ekspresifnya bagus, keaksaraannya juga bagus. Pandai menulis cerita, pandai bercerita, bahasanya bagus. Kemudian yang keempat ada kecerdasan natural. Kecerdasan natural ini anak-anak yang sama alam semesta ini dekat, senang gitu, senang dengan tumbuhan, senang dengan binatang. Kalau diajak ke alam terbuka itu dia senang sekali, ingin tahunya besar. Itu anak-anak yang memiliki kecerdasan naturalistik, suka dengan alam dan suka dengan makhluk hidup. Kemudian ada kecerdasan spasial. Kecerdasan spasial ini anak-anak yang bakat dirancang bangun. Mainan, contohnya mainan bongkar pasang, dirangkai menjadi sesuatu bentuk. Itu anak-anak yang memiliki kecerdasan spasial. Kemudian menggambarnya bagus, mewarnainya juga bagus, imajinasinya tinggi. Itu anak-anak yang memiliki kecerdasan spasial. Yang keenam, kecerdasan body kinestetik. Kecerdasan body kinestetik ini fisik motorik kasarnya bagus, lincah, berani, nggak takut dengan ketinggian. Ini anak-anak yang senang bermain sepak bola, senang tari, kegiatan yang berhubungan dengan olahraga dia senang. Ini anak-anak yang memiliki kecerdasan body kinestetik. Yang ketujuh, kecerdasan musikal ritmik. Ini anak-anak yang suka menyanyi, olah tubuhnya bagus,
tidak malu mengikuti gerakan lagu, gerakan tarian. Ini anak-anak yang memiliki kecerdasan musikal ritmik. Nanti dia pasti anak-anak yang pandai menyanyi, pandai itu bermain drama, kemudian dance, menari, itu anak-anak yang memiliki kecerdasan musikal ritmik. Yang ke-8, kecerdasan interpersonal. Ini anak-anak yang sosialisasi dengan temannya bagus, sosialisasi dengan gurunya bagus, dengan orang lain bagus, cepat akrab dengan orang lain. Yang ke-9 ada kecerdasan intrapersonal, kemampuan mengetahui kemampuan terhadap diri sendiri. Ini anak yang condong ke pendiam, tapi anak-anak pintar. Ini anak-anak yang pendiam tapi pintar, ini adalah anak-anak yang memiliki kecerdasan intrapersonal. Subhanallah, anak yang intrapersonal ini. Semua anak-anak memiliki 9 kecerdasan. Ya, Bapak Ibu sekalian. Mari kecerdasan yang paling menonjol pada diri anak-anak kita kembangkan lagi. Supaya bakat dan minat anak-anak tumbuh tambah bagus. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, itu yang saya sampaikan, laporan perkembangan anak-anak kelompok B3 selama 1 tahun ini. Saya selaku wali kelas mengucapkan banyak terima kasih. Panjenengan sudah bisa bekerja sama, membimbing, mendampingi anak-anak, memberikan dukungan ke anak-anak, sehingga anak-anak sekarang berkembang tambah bagus. Itu karena berkat panjenengan juga. Dan saya juga mengucapkan banyak terima kasih atas kepercayaan panjenengan semua, mempercayakan putra-putrinya untuk kami didik, kami bimbing, kami ajari, kami layani di TK Islam Al-Husna. Bapak Ibu sekalian, kalau selama 1 tahun ini saya membimbing, mengajar, mendidik, mengajari, ada yang kurang tepat, ada yang tidak benar, ada yang kurang berkenan, saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kesempurnaan hanyalah milik Allah. Mari yang baik kita ambil, yang jelek kita buang. Bapak Ibu sekalian, doa kami semoga anak-anak nanti ketika melanjutkan di jenjang pendidikan dasar, menengah atas, dan kuliah di pendidikan perguruan tinggi, Allah selalu berikan kemudahan dalam memahami ilmu, dan Allah jadikan putra-putri kita semua menjadi anak yang soleh solihah, bermanfaat di dunia di akhirat, dan sukses di dunia dan akhirat, berguna bagi bangsa dan negara. Bapak Ibu sekalian, saya boleh berpesan, yang saya pesankan hanyalah mari anak-anak selalu kita bimbing untuk mengerjakan sholat, selalu cinta Al-Quran, selalu mengaji, dan selalu belajar semampunya anak-anak. Mari kita biasakan supaya anak-anak menjadi anak-anak yang berbakti kepada orang tua, guru, dan bangsanya. Bapak Ibu sekalian, demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.